Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat. Tidak ada cara yang paling cepat, yang paling tepat, yang paling mudah untuk mengundang kesembuhan, untuk mengundang kesehatan, untuk mengundang ketenangan, kebahagiaan, mengundang rizki, berbagai macam jenis rizki. Yang paling cepat mengundangnya adalah dengan cara mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian senyum sambil bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang paling efektif, paling tepat dan cepat untuk mengundang nikmat-nikmat Allah yang belum ada, termasuk kesembuhan. Dan sebaliknya, yang paling cepat, paling efektif dan paling mudah untuk mengundang penderitaan, untuk mengundang penyakit, untuk memperlambat kesembuhan adalah dengan cara mengeluh dan mengeluh. Nah, kalau mengeluhnya kepada manusia itu yang Allah tidak suka. Tapi kalau mengeluhnya kepada Allah dalam doa, Allah sangat suka. Maka sampaikan keluhan kita di sepertiga malam terakhir, mohon kepada Allah, minta ampun pada Allah. Tapi tetap orang yang sedang pemulihan psikosomatis, yang sedang pemulihan GERD, asam lambung yang disebabkan karena psikis, karena psikosomatis, maka tetap wajib memperbaiki trilogikanya. Apa? Logika medisnya kita perbaiki, logika psikologisnya kita perbaiki, logika tauhidnya kita perbaiki. Kenapa cepat ngos-ngosan? Kenapa cepat lemes? Kenapa cepat keringat dingin? Kenapa ngomong aja capek? Napas seperti tidak sampai? Karena yang pertama secara medisnya glukosa darahnya sedang ngedrop. Kok ngedrop? Iya, karena setiap jam itu ngedrop gula darah kita yang orang yang sedang ansietas, panik, cemas. Karena pagi, siang, sore, malam pikiran kita bekerja terus. Hal-hal yang menakutkan. Takut ini, takut itu menurunkan glukosa darah. Sedangkan glukosa darah adalah untuk energi di dalam tubuh kita. Energi untuk bicara, energi untuk sholat, energi untuk jalan, energi untuk berpikir. Dan kalau gula darah kita kurang dari 110, normalnya 110-170, maka kita akan merasakan hal yang tadi, lemas, keringat dingin dan lain sebagainya. Air putih perbaiki, setiap jam air putih 1 gelas. Gula batu atau gula pasir 2 sendok setiap 2 jam. Makannya nasi, jangan bubur, karbohidrat ya. Nasi, kemudian setiap 2 jam sedikit aja, 10 suap aja, nggak bakal jadi gemuk, tetapi dalam rangka supaya glukosa kita, energi kita cukup. Nanti kalau sudah bisa cuek dengan perasaan yang takut-takut tersebut, itu makannya biasa lagi, minum manis biasa lagi, air putihnya biasa lagi. Yang kedua secara psikologisnya, katakan wajar, normal, logika psikologisnya yang wajar, normal, karena saya sedang psikosomatis. Emang gini psikosomatis, emang gini sedang pemulihan psikosomatis. Dulu nggak masalah, sekarang ketika sudah kejadian hal yang menakutkan itu menjadi banyak takutnya. Nah, itu caranya untuk membuat kita semakin paham dengan logika psikologisnya. Yang ketiga, logika tauhidnya. Logika tauhidnya, penyakit kita undang oleh kita sendiri. Salah makan, kecapean, kelelahan, tidak mengikuti, tidak memberikan hak kita kepada tubuh kita. Kemudian kelelahan pikiran, kelelahan ada rasa iri, dengki, memakan riba, memakan renten, kemudian membenci orang, kemudian mengkhianati orang, sombong. Itu juga secara tauhidnya, itu Allah dengan penyakit ini, Allah ingin kita kembali ke jalan yang baik, ke jalan yang ridho, ke jalan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mengagung-agungkan manusia, mengagung-agungkan makhluk,
sekarang semakin kita taat, takut, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dikasih sakit ini tanda kasih sayang Allah supaya kita semakin dekat kepada Allah. Mari kita sholawat dulu, jangan lupa hari ini sholawat 1000 ya. Sholawat 1000. Mari kita sholawat dulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyaraqal badru alaina fatafat minul buduru misla husnik ma ra'aina qantu ya wajah sururi. Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal khafiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat kita yang selalu kita lantunkan di dalam hati kita setiap hari 1000 minimal, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan lahir batinnya, dimudahkan segala urusannya, ditenangkan batin kita, diberikan sehat jasmani dan rohani kita. Dan yang paling penting sehat jasmani, sehat rohani kita, sehat ruh kita. Karena kalau kita sakit fisik kita tidak akan membuat kita disiksa di neraka, tetapi kalau sakit hati kita, namanya iri, dendam, dengki dan sebagainya, ujub, riya, takabur, sombong, itu akan membuat kita sengsara, disiksa di alam akhirat kelak. Sehingga kita perbaiki jiwa kita, ruh kita, hati kita, itu kita perbaiki dengan zikrullah, sholawat, baca Quran, kemudian mengingat Allah, kemudian sholat malam, kemudian perbaiki sholat fardu kita, tambah lagi sholat yang sholat sunnah-sunnahnya. Kemudian sahabat-sahabat, jangan lupa juga dijaga juga fisik kita, karena raga ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diperhatikan oleh kita, diberikan nutrisi oleh kita, diberikan makan karbohidrat, protein, lemak secukupnya, kemudian vitamin dan mineral secukupnya, air putih secukupnya menurut ahlinya, sahabatku ya. Jadi jangan sibuk banget untuk memperbaiki jasad kita, tapi kita lupa memperbaiki ruh kita, memperbaiki hati kita. Padahal jiwa kita lah, ruh kita lah yang akan abadi sampai hidup selama-lamanya, sampai berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai di surga kelak. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi, siang, sore, malam, saat tidur, saat bangun, insyaallah. Jangan lupa malam jam 9 matikan handphone, jam 9 matikan handphone, jam 9 malam matikan handphone, supaya jam 3 kita bisa bangun, kita bisa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.